Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Dia gak suka ngeliat bayi dalam perut aku selalu sedih. Reza, kau percaya sama aku kan, Za? Aku gak ngelakuin apa-apa sama Faye, Za. Kau percaya kan, Za? Pembohong! Pergi kamu dari sini! Sepertinya ada sesuatu yang memicu emosinya, Pak. Dan hal ini sangat berdampak buruk bagi si janin. Amira, aku harap kamu benar-benar gak melakukannya sama Faye. Amira, sekarang bunga ini punya kamu. Terserah kamu pengen buang atau enggak. Gimana kalau kamu nikahin aku aja? Untuk tugas barunya, lo harus bikin acara selamatan bayi lo di rumah lo, Faye. Lo mau tau kenapa gue suruh lo adain acara itu, Faye? Intinya, Faye, Reza harus bawa Tante Sandra ke acara itu. Begitu lo udah menerima hadiah itu, lo harus pingsan. Pingsan, Faye. Dan gue bakal suruh orang-orang gue untuk bilang kalau Tante Sandra itu berniat mencelakai lo, Faye. Nih, contoh undangan selamatan bayi itu, yang lo pesan itu, apa? Apa perlu gua masukin ke pembukaan itu? Enggak. Ya, sayang banget, Andre. Aku baru aja makan siang di rumah. Ada yang jatuh, Andre? Ini semua gara-gara Luki. Ngapain juga dia bawa undangan itu ke sini? Kok undangan itu bisa ada di kamu, Andre? Kenapa kartu itu ada sama aku, Amira? Amira, sebenarnya aku itu nggak mau kalau kamu itu sampai ngeliat undangan ini, Amira. Tapi ternyata akhirnya kamu ngeliat juga. Maaf ya. Dan sebenarnya ceritanya seperti ini, Amira. Faye itu pengen ngehasut aku untuk nyampein berita ini sama kamu. Tapi aku menolak, Amira. Karena itu semua, Faye pengen kamu tahu berita ini. Dan sekarang aku tahu akhirnya, Amira. Faye berhasil bikin kamu tahu lewat aku, Amira. Maafin aku ya. Amira, kamu sama sekali nggak percaya sama aku ya? Memangnya ada masalah dengan kartu undangan ini, Amira?
Iya juga ya, Andre. Maaf ya kalau aku sempat curiga sama kamu. Soalnya aku aneh aja, Andre. Nggak apa-apa kok, Amira. Aku ngerti kok keadaannya kayak gimana. Mungkin karena kamu itu lagi tegang beberapa hari ini kan? Ya kan? Kamu tadi kesini mau ngapain? Aku mau minta maaf sama kamu, Andre. Soal kejadian tadi pagi. Maafin aku ya. Nggak apa-apa kok, Amira. Kamu itu nggak perlu minta maaf. Karena aku udah maafin duluan kok. Amira, kamu mau nggak kalau aku ajak ke suatu tempat? Kemana? Ada aja. Ya. Bete banget sih pura-pura jadi orang sakit. Kayak orang sakit beneran. Faye, kamu jangan banyak bergerak dong. Kata dokter itu, kamu harus banyak istirahat karena kamu tuh belum pulih total. Nanti kalau cabang bayi kita kenapa-napa gimana? Udah, mendingan sekarang kamu baringan. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu tinggal bilang sama aku. Ya udah, aku minta tolong ya ambilin air putih. Siap, laksanakan. Tunggu sebentar ya. Ini dia. Makasih Eza. Ada yang mau dipesan lagi? Aku mau nonton TV. Faye, kamu tuh gak boleh nonton TV. Radiasi TV itu bisa pengaruh janin kamu. Berlebihan banget sih, Ja. Dokter kan udah bilang kayak gitu. Ya udah turutin aja. Udah, sekarang kamu gak usah khawatir. Karena ada aku di sini. Jadi kalau kamu perlu apa-apa, tinggal bilang sama aku yang urus semuanya. Ya. Kalau gitu, aku mau ke depan sebentar ya. Diminum dong. Iya, iya. Ini pasti gara-gara Andre. Gue harus telepon dia. Amira, aku angkat telepon aku dulu ya. Iya, kalau gitu aku ke toilet dulu ya, Andre. Ya udah. Kalau gitu, aku tunggu kamu di sini ya. Iya. Aku masih penasaran sama tempat sampahnya Andre. Kayaknya aneh ya. Kok undangannya Faye bisa ada di sana? Aku harus cek, mumpung Andre sekarang lagi sibuk telepon. Andre, lama-lama gue bisa gila tau gak kalau hidup kayak gini terus? Aduh, aku lupa lagi. Suruh Faye minum vitamin. Punya banyak uang tapi kayak hidup di penjara tau gak gue? Faye, jadi maksud lo pengen tugas lo itu cepat-cepat selesai? Iya. Faye, gue minta sama lo, Faye. Kerjain apa yang gue bilang sama lo kemarin ya. Kerjain dengan lancar dan berhasil. Sekarang gue pengen tanya sama lo, Faye. Apa lo udah bilang ke Reza tentang selamatan bayi lo itu? Belum. Tapi nanti gue bakal bilang sama dia. Dan gue harap setelah acara selamatan, hidup gue akan jauh lebih bebas dan ini semua akan berakhir. Aku harus hati-hati sama orang selicik Andre. Siapa tahu aja, kalau dia udah ngedapetin Amira, dia bisa nyingkirin aku kapan aja dan lupa sama perjanjiannya dia. Mulai sekarang, aku harus rekam semua pembicaraan aku sama cowok gila itu. Kalau dia macem-macem, ini bisa jadi barang bukti. Apa maksud semua kata-kata Faye itu? Dia bicara sama siapa ya? Faye?
Faye, aku udah bilang sama kamu kan, kamu jangan bangun dulu. Aku harus bangun. Soalnya aku pengen kasih tahu ke kamu apa yang barusan aja aku pikirin. Maksud kamu apa? Ya, aku berencana kita untuk ngadain acara selamatan untuk bayi kita. Jadi, ini rencananya Faye. Kamu disuruh buat selamatan bayi. Tapi sama siapa? Dan setelah acara selamatan ini, apa yang kamu maksud semua berakhir dan hidup kamu bisa bebas? Zal, kok kamu diem aja sih? Ya aku bingung aja. Setahu aku sih selamatan bayi itu dalam kandungan 4 atau 7 bulan. Tapi kan sekarang kamu belum saatnya. Ya emang sih, ini cuma syukuran biasa aja. Tapi aku pengen ada acara ini. Ya lagi pula kan ini demi kebaikan kita juga. Kamu tahu sendiri kan, baru beberapa minggu yang lalu aja kandungan aku udah terancam bahaya. Ya paling enggak kalau misalnya ada syukuran, kita berharapnya mudah-mudahan nggak ada bahaya lagi. Gimana? Kamu mau nggak? Ini benar-benar udah gak beres. Jadi selama ini Faye udah ngebohongin aku. Tapi aku masih belum paham rencana apa sebenarnya yang lagi dijalanin. Tapi sama siapa? Aku harus cari tahu. Bener juga omongan kamu ya. Kita harus ada syukuran supaya bayi kita terlahir dengan selamat dan baik-baik aja. Ya, nanti aku pikirin lagi ya. Tadi Evan nelfon aku. Katanya sih aku diterima di perusahaan bapaknya Evan. Sukses ya? Iya, kalau gitu aku pergi dulu ya. Makasih. Kamu hati-hati. Oke. Astagfirullahaladzim. Kok banyak banget yang undangan dalam situ? Ya Allah. Ada hubungan apa antara Andre dan Faye? Nggak ada Amira di sini. Berarti dia benar-benar ke toilet. Alhamdulillah. Setelah dia buka hadiah itu, lo harus buka tutup botol ini ya. Karena setelah itu, gas dari botol ini akan keluar. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Sebentar ya Amira, hadiahnya lagi dibungkus. Buat apa sih, Andre, kamu harus beli hadiah itu? Aku aja belum diundang sama Faye. Ibu juga belum. Ya, paling nggak kamu juga udah tahu kalau kayak ngasih kan. Dan paling sebentar lagi, Faye juga akan undang kalian kok. Tapi, Andre, seingat aku, Faye bener-bener belum bilang dan belum kasih undangan ke aku maupun ibu. Jadi ya, gimana kalau aku tunggu undangan dari Faye aja ya, baru aku kasih hadiah itu ke ibu. Soalnya kalau enggak, aku nggak ngerti ngejelasin ke ibunya kayak gimana. Boleh kan? Aku juga punya pikiran yang sama kamu, Amira. Dan aku suka. Karena kamu punya pikiran yang sama kayak aku. Yaudah, kalau gitu sekarang aku antar kamu pulang ya. Yuk. Yuk. Sah, sebenarnya lu mau bicara apaan sih? Kok kayaknya penting banget? Gue baru tahu, Van. Selama ini Faye bohongin gue. Bohong gimana? Maksudnya apa, Zah? Itu yang gue pengen cari tahu. Van, lo tolongin gue ya untuk pecahin teka-teki ini. Pastilah. Gue punya rencana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Sumi? Apa kabar? Aduh. Ra, Ibu barusan bicara sama Bu Yasmin. Ibu punya ide bagus gimana kalau kamu kerja lagi di kafenya Bu Yasmin. Sekalian, Ibu mau nanam lagi sahamnya di tempat kafe Bu Yasmin. Karena Ibu kan mau dapat uang dari Pak Solihin sebentar lagi. Nah, kita bertiga bisa jadi partner. Setuju nggak? Iya, aku setuju aja sih, Bu. Aku ikut Ibu aja. Aku permisi ya, aku mau ke dalam, aku capek banget. Andre, makasih ya hari ini kamu udah nemenin aku. Sama-sama, Amira. Permisi. Kalau begitu, Tante Yasmin, Tante Sandra, Andre mau pamit dulu. Karena Andre punya kerjaan. Iya, makasih ya. Makasih, Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, nih. Lo lihat. Undangan juga udah beres. Dan Amira juga gue udah kasih hadiah buat dia sama ibunya yang kasih ke lo, Fe. Dan pas nanti acara berlangsung, Fe, itu semua sebagian besar jadi tugas lo, oke? Sorry, Andre. Gua harus ngelakuin ini buat jaga-jaga aja. Takutnya omongan lo tuh nggak bisa dipercaya. Nak, kamu kenapa? Kok sikap kamu tadi begitu? Maafin aku, Bu. Aku lagi bingung. Bingung kenapa? Aku lagi bingung soal Andre, Bu. Kalau kamu bingung, ikutin aja apa kata hatimu, Ra. Bu, sekarang ini bukan masalah perasaan aku sama dia. Tapi ini soal lain, Bu. Soal apa lagi? Tadi aku datang ke kantornya Andre. Dan aku nemuin undangan di ruangannya dia, Bu. Undangan? Undangan apa lagi? Undangan selamatan anaknya Faye. Faye bikin selamatan anaknya? Iya, Bu. Ini dia yang aku bingung. Dan aku ngerasa aneh ya, Bu. Kenapa undangan itu bisa ada di ruangannya Andre? Wajar gak sih, Bu? Kalau aku punya perasaan curiga. Jangan-jangan Faye sama Andre ada hubungan khusus. Atau ya mungkin mereka emang dekat. Zah, gimana? Kamu jadi dapat kerjaan dari papanya Evan? Aku nggak jadi ambil pekerjaan itu, Fe. Biar orang lain aja yang pantas mendapatkan pekerjaan itu. Aku mau kerja di perusahaan lain. Bukan karena aku ada koneksinya. Tapi karena dia pantas menilai aku mendapatkannya. Lagi pula, besok-besok aku bisa masih ada pekerjaan lain kan? Ya, aku akan terus bekerja keras untuk anak aku. Apapun yang akan terjadi nanti sama kita, aku bangga sama kamu, Zah. Aku bangga juga bisa kenal dan pernah dekat sama kamu. Tapi maafin aku harus jalanin kerjaan aku. Ya udah, kamu temenin aku ke rumah Tante Yasmin yuk. Kita anterin undangan selamatan ke mama kamu. Kapan kamu bikin undangannya, Fe? Iya, ini kan rencana aku. Jadi aku yang atur sendiri. Soalnya aku takut ngerepotin kamu, Zah. Pokoknya setelah dia buka hadiah itu, lo
harus buka tutup botol ini ya. Karena setelah itu, gas dari botol ini akan keluar. Dan Faye akan memulai sandiwara dia. Dia akan pura-pura pingsan karena hadiah dari Ibu Sandra. Padahal Faye itu pingsan karena gas dari botol ini, ya kan? Lo juga tahu kan? Dan lo juga bilang sama mereka kalau Faye itu pingsan karena tekanan darah Faye itu naik. Intinya, lo harus buat Ibu Sandra dipersalahkan sama semua orang. Dan lo harus membuat masalah ini menjadi besar. Ya? Mengerti? Ngerti, Bos. Beres. Karena setelah itu, Ibu Sandra yang terhormat itu akan merasa dipermalukan sama semua orang. Dan dia akan marah-marah sama Mira. Semua orang akan menjauhi Mira. Ya, semua orang. Kecuali gua. Ya. Karena gua akan selalu di dekatnya Mira. Dan gua pasti sama kalian berdua. Setelah itu, Amira akan jatuh ke pelukan gua. Gimana? Keren kan ide gue? Ya, Andre emang pintar. Ya. Siapa itu? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kita cuma sebentar doang kok Tante di sini. Kita mau kasih undangan ini. Ya sebenarnya sih aku cuma ngundang Tante aja. Tapi kalau misalnya yang lain mau ikut, ya silakan. Kan juga lebih banyak doa, lebih baik buat anak aku dan Reza. Kalau aja aku bisa cerita sama kamu, Zah. Kalau Faye dan Andre, mereka ada hubungan yang membingungkan. Tapi aku takut. Aku takut untuk mulai bicara lagi sama kamu. Kayaknya kita udah kelar ya. Kita pulang yuk, Zah. Res, sebentar. Ada yang Mama mau bicarakan sama kamu. Ngomong soal apa ya, Tante? Soal Amira lagi? Bukan. Bukan soal itu. Ya udah kalau gitu nanti malam aja ngomongin di rumah aku. Bisa kan? Bisa. Ma, aku tunggu nanti malam ya. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Tante. Ya ampun, aku gak nyangka. Jadi penasaran deh, pengen tahu apa isinya. Aku boleh buka? Boleh, buka aja. Nggak tahu kenapa, Ra. Ibu kok rasanya ragu ya pergi ke acara selamatan itu. Aku punya hadiah buat ibu. Andre minta hadiah ini aku kasih ke ibu. Dan nanti di acara ibu harus kasih ke Faye ya. Sebagai tanda ibu nerima cucu baru. Andre
Andre kasih ini. Maaf Bu Sandra, sebaiknya kita jangan suuzon dulu. Karena kalau saya lihat, Andre ini anaknya baik kok. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau dia ada hubungan gelap sama Faye. Kamu salah paham aja kali, Amira. Sudah. Cepetan. Sekarang kita mau berangkat jam berapa ini? Yuk. Ya udah, kita berangkat sekarang. Ra, yang dibilang Tante Yasmin itu mungkin benar adanya. Kita jangan berpikir yang tidak-tidak dulu sama Andre. Sebaiknya kita bersikap baik saja di acara itu. Kamu bisa kan? Insya Allah, Bu. Yuk, berangkat. Mana sih dokter sialan itu? Kenapa belum datang juga lagi dia? Res, Faye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mama, ayo sini. Tante, makasih ya udah mau datang. Maaf kalau misalnya sebelumnya kata-kata aku udah nyinggung perasaan Tante. Gak apa-apa, Faye. Sebelum kamu minta maaf, Tante juga udah maafin kok. Makasih ya. Oh ya, Ra. Makasih juga ya lo udah datang ke acara gue sama Reza. Ya, maaf kalau misalnya acara ini bikin lo jadi nggak enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Van, akhirnya lo datang juga. Gua harus datang dong. Karena lu butuh gue, pastinya. Thanks ya. Duh, mana sih dokter palsu itu? Kok belum datang juga? Kapan gue mulai aktingnya nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Faye? Baik, Dok. Makasih ya udah datang ke acara kita. Justru saya makasih sama kamu karena ya kamu sudah menjadi pasien yang sangat nurut. Dan oh ya, Faye, saya ada hadiah lo buat kamu. Makasih ya, Dok. Sebenarnya nggak usah repot-repot ngasih hadiah. Ini kan bukan 7 bulanan yang anaknya mau lahir. Ini cuman selamatan ya, supaya janin yang di kandungan saya ini dilindungi sama Allah. Ya, selamat dari mara bahaya sebelum waktunya. Sayangnya, Faye, Tante juga bawa hadiah buat kamu. Makasih ya, Tante. Ya ampun, aku nggak nyangka. Jadi penasaran deh, pengen tahu apa isinya. Aku boleh buka? Boleh, buka aja. Kayaknya skenarionya nggak kayak gini deh. Tolong saya nggak mau meninggal. Kok dokter kayak gitu sih, Pak? Karena dia emang bukan dokter, Tante. Makanya dia bisa bersikap kayak gitu. Nggak, saya dokter sungguhan. Saya dokternya Faye. Oh! Lu kenal dia? Pak Dani? Pak Dani ini seorang produser. Dia kenal banget. Kalau bajingan ini bukan dokter. Tapi cuma artis figuran doang.
Apa maksudnya? Hah? Jawab! Saya nggak tahu. Saya cuma dibayar buat jadi dokter dan buat bilang kalau Mbak itu hamil. Jadi kamu benar-benar nggak hamil? Kamu bohong, Fe. Kamu benar-benar nggak hamil. Astagfirullahaladzim. Jadi, Faye nggak hamil? Bilang sama gue, Fe. Siapa yang suruh lu untuk ngelakuin semua ini? Jawab, Fe. Ibu, ibu di mana, Bu? Dokter Paisiti di mana? Fe mana? Amira? Amira di mana, Res? Fan, ayo kejar dia. Ayo. Ya Allah, tolong selamatkan anak-anakku. Sabar, Bu Sandra, sabar ya. Aku tahu sekarang siapa yang menjadi dalang di antara semua ini. Siapa yang mengendalikan Faye dan dokter palsu itu. Astagfirullahaladzim. Fan. Ayo dong, Van. Cepetan, Van. Ya tenang aja dah, tenang. Ayo dong, ngebut. Dre, lo mau ngapain lagi sih? Gak usah ikut campur lo, Faye. Gua akan bawa Amira pergi dari mereka, Faye. Lo mau kemana sih? Kemanapun, Faye. Kemanapun. Kalaupun gue mati, gue nggak apa-apa, Faye. Asal Amira ada di samping gue. Apa? Enggak. Gua nggak mau ikutan mati. Gua nggak mau ikutan mati sama lu. Lebih baik lu turunin gua di sini. Gua mau turun. Apa? Lo psycho banget sih. Lo gila tau gak? Faye, duduk di sebelah gue, Faye. Gue ini gila cuma karena Amira, Faye. Amira! Kalau gini namanya lo tuh gak cinta sama Amira. Lo tuh malah ngenyalakain kita semua, tau gak? Lo gila, Dre! Diam, Faye! Enggak! Berhenti gak? Faye! Gue bilang diam! Berhenti! Faye, diam, Faye! Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta. Hanya Engkaulah Maha Penolong kami, ya Allah. Berikan kami keselamatan kepada semua keluarga kami yang ada di luar sana, ya Allah. Terutama yang ada dalam bahaya.
Astagfirullahaladzim. Van. Amira! 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 Astagfirullahaladzim. Amira! Amira! Kenapa, Reza? Alhamdulillah. Amira nggak apa-apa. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Oke, dan? Nah, udah itu urusan polisi. Ayo, cepat. Itu Evan. Evan, gimana keadaan Amira dan Reza? Mereka baik-baik. Aduh udah deh, Evan cepet ngomong. Gimana keadaan Reza sama Amira? Hah? Kalau saya boleh saran, sebaiknya jangan ganggu mereka dulu ya. Aku pengen anak pertama itu laki-laki, kedua perempuan. Kamu ini apa-apaan sih, Za? Kita nikah aja belum, tapi kamu udah dibutin anak laki-laki lah, perempuan lah. Biarin aja dong, rencanain anak dulu. Jadi nikahnya tuh lebih semangat. Siapa tahu aja Allah mendengarkan dan besok pagi kita menikah. Mama setuju. Aku juga setuju. Tante juga setuju. Kalau Om ikut aja lah. Saya nggak setuju. Soalnya saya sudah muak, selalu kedulan sama Reza. Ya, soal nikah, niatnya pengen saya aja yang duluan dia. Jadi kamu nikah juga? Iya, Tante. Silakan aja kalau kamu mau nikah, Evan. Asal jangan sama Lia. Karena dia masih harus sekolah dulu. Ya udah deh. Saya setuju, Reza aja yang duluan. Kurang. Saya habisin. Kamu bisa aja. Kamu tahu nggak? Saya punya sesuatu buat kamu. Sesuatu yang pasti kamu suka. Kamu pasti suka banget. Bajingan! Mita. Kamu mulai selingkuh di belakang aku. Kamu itu kenapa sih? Kamu kan tahu saya seperti apa. Kamu sebagai selingkuhan cerdas, seharusnya kamu nggak boleh marah. Ya kan? Dia itu sama seperti kamu. Dia bisa merebut saya dari kamu. Sama seperti kamu bisa merebut saya dari Sandra. Aku baru tahu sekarang, kamu ternyata laki-laki brengsek. Aku pikir kamu tuh cinta sama aku. Saya cinta sama kamu. Cinta banget. Jangan sentuh aku. Sekarang, aku akan bongkar rahasia kamu. Gak ada gunanya lagi aku menyimpan rahasia busuk sama laki-laki brengsek kayak kamu. Kamu tuh sama busuknya sama saya. Kurang aja. Saya habisin kamu. Lepas.
Kamu itu sudah berani mengancam saya, ya? Hah? Saya mati. Saya udah gak perlu lagi kamu di sisi saya. Saya nikahkan Amira binti Hasan dengan Reja bin Johan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Amira binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak yang ku lewati, jalan hitam di dunia, tak terhitung salah menodai, masih gak ada Maaf. Halo. Assalamualaikum. Pak Wijaya. Ya, ada apa, Pak? Mama. Baik. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ibu, ada apa, Bu? Barusan Pak Wijaya, pengacara keluarga kita, mengabarkan bahwa Papa sudah meninggal dan jenazahnya sudah ditemukan polisi. Ternyata selama ini Papa tidak meninggal. Papa tinggal bersama Mita. Dia bohongin kita semua, Ma. Ya. Sekarang Papa betul-betul sudah meninggal, Sa. Mita tersangka pembunuhnya. Dan polisi sudah mengungkap semuanya. Karena Mita sudah mengakui. Bu, Ibu sabar ya. Ibu gak bisa tenang, Ra. Sebelum Ibu minta maaf sama papamu. Maksud Ibu? Mita sudah berhasil membongkar semuanya. Ternyata Johan yang mengedarkan obat palsu. Dan dia yang berhasil menyingkir ayahmu, Ra. Demi mendapatkan harta ibu. Ternyata selama ini ayahmu tidak bersalah, Ra. Sementara itu ibu telah menuduh ayahmu sampai kematiannya. Maafin ibu ya, Ra. Bu, udahlah, Bu. Dan satu hal lagi, Pak Wijaya mengatakan bahwa semua harta milik ibu bisa kembali ke tangan ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena semua dokumen yang dimiliki oleh Mita ternyata palsu. Jadi ini sebenarnya adalah berita baik buat kita semua kan, Bu?
Ayolah Bu Sandra. Jangan buat kita semua yang sedang gembira ini jadi sedih. Kasihan kan Amira sama Reza? Maafin Ibu, Ra. Bu, aku pasti maafin Ibu. Gimana kalau sekarang kita semua ke makam Ayah yuk? Aku setuju, Mah. Biar Mama bisa langsung minta maaf sama Ayah. Iya, biar nggak ada beban di hati Mama lagi. Hitung salah menodai, masih gak ada kesempatan bagiku mendekatkan hati dan cinta kasihmu. Ku ingin bersih. Maafkan aku, San. Selama ini aku tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Aku sudah tertipu oleh keadaan. Tapi sekarang aku sudah sadar. Semoga kau mau maafkan aku. Bu, Ayah pasti maafin Ibu. Karena Ayah orang yang pemaaf, Bu. Sama kayak kamu, Amira. Ayah, terima kasih. Berkat restu Ayah, sekarang Amira udah jadi istri saya. Mudah-mudahan pernikahan kami langgeng dan dirahmati oleh Allah. Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu. Sorry, Yung. Itu VO-nya Amira. Ada ular. Sorry. Taduh, salah. Ngerak posisinya.